Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Shiva. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Shiva. Di sini saya akan mengajari kalian English Grammar for Beginners. Grammar bahasa Inggris untuk pemula. Nah, di channel YouTube saya sudah membuat 2 video, yaitu yang pertama tentang penggunaan to be dan yang kedua tentang penggunaan have dan has dalam grammar bahasa Inggris untuk pemula. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Oke, langsung saja. Let's learn English. Nah, simple present tense. Jadi, di dalam bahasa Inggris, ada kalimat-kalimat khusus yang digunakan untuk menyatakan bentuk waktu. Dalam simple present tense ini, di sini, simple present tense bentuk kebiasaan atau kenyataan. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau kenyataan. Nah, di sini saya juga telah menuliskan tenses itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu. Jadi jenis tenses itu ada banyak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada simple present tense is used to express. Simple present tense digunakan untuk menyatakan. Yang pertama, ada habits or something that happens all the time or routines. Atau artinya kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan setiap waktu atau yang bisa juga disebut dengan rutinitas. Contohnya, I learn English every Monday. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Selanjutnya yang kedua adalah untuk menyatakan general truth or facts that are always true. Jadi untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta-fakta yang selalu benar. Contohnya di sini adalah Ella works in the bank. Jadi Ella bekerja di sebuah bank. Nah, perhatikan di sini bentuk kalimatnya adalah menggunakan kata kerja dasar atau verb one. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke penggunaan bentuk dan basic meaning atau form and basic meaning. Nah, jadi bentuk dan juga arti dasarnya. Nah, seperti biasa dari sebelum-sebelumnya juga dalam bahasa Inggris itu penggunaan bentuk kalimatnya dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, seperti biasa, subjek dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada singular. Singular itu yang artinya hanya satu orang atau tunggal, dan sedangkan plural itu yang artinya jamak, jadi lebih dari satu orang. Nah, di dalam hal ini, untuk menuliskan simple present tense, kita membutuhkan subjek dan verb one atau kata kerja dasar. Nah, di sini ada first person, second person, third person, yang artinya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, untuk yang the verb after she, he, it, third person singular itu has a final s. Contohnya adalah learns. Jadi untuk orang ketiga tunggal, orang ketiga itu artinya selain aku dan kamu, selain kita dan kalian. Jadi mereka dan dia. Jadi yang termasuk orang ketiga itu adalah she, he, it, dan they. Untuk orang ketiga tunggal, kita perlu menambahkan s di akhir kata kerjanya. Jadi kalau misalnya she, he, it itu menggunakan learns. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, I eat breakfast every morning. Saya memakan sarapan setiap pagi. Andrew speaks English every day. Nah, terlihat kan di sini bahwa speak
itu ditambahkan akhiran s karena Andrew di sini adalah dia laki-laki. Jadi Andrew speaks English every day, artinya Andrew berbicara dalam bahasa Inggris setiap hari. Selanjutnya, we sleep every night. Kami tidur setiap malam. Yang terakhir, they go to the beach every weekend. Mereka pergi ke pantai setiap akhir pekan. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa di akhir kalimat itu terdapat banyak sekali penggunaan every. Every morning, every day, every night, every weekend. Jadi, every itu arti dasarnya adalah setiap. Nah, jadi contohnya di sini every morning yang artinya setiap pagi, baik itu Monday morning, Tuesday morning sampai Sunday morning. Jadi setiap pagi, Senin pagi, Selasa pagi dan seterusnya sampai hari Minggu pagi. Nah, hal ini untuk menyatakan kebiasaan yang selalu berulang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada juga nih kebiasaan yang selalu berulang atau rutinitas yang dilakukan ya. Contohnya seperti anak perempuan yang sedang terbangun ya. Lalu anak laki-laki yang sedang menggosok gigi. Untuk dalam bahasa Inggrisnya, maka kita akan melihat ya. Nah, she wakes up every morning at 6. Jadi wakes-nya di sini digunakan akhiran S. Terlihat di sini jamnya juga menunjukkan pukul 6 pagi. Nah, terjemahannya adalah dia bangun setiap pagi pada pukul 6. Selanjutnya di sini, apakah kalian bisa menebak? Ya, he brushes his teeth every night. Jadi, dia menggosok giginya setiap malam. Nah, di sini kata brush, menggosok, ditambahkan akhiran is. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakannya. Oke. Nah, di sini ada basic meaning practice, artinya latihan untuk memperdalam pemahaman kita tentang form atau bentuk dan basic meaning atau arti dasarnya nih. Nah, di sini ada beberapa soal yang instruksinya adalah complete the sentences. Lengkapi kalimat-kalimatnya. Choose the correct completions. Pilihlah isian yang tepat. Nah, oke, yang pertama. My mother and father. My mother and father. Blah blah blah, breakfast at 7 every day. Nah, jadi di sini my mother and father ada dua orang. Maka mereka juga bisa maka mother dan father juga bisa disebut sebagai they atau mereka, dan kata kerjanya atau verbnya apakah menggunakan s atau tidak? Ya, tidak. Jadi my mother and father eat breakfast at 7 every day. Oke, lanjut ke nomor 2. Apakah kalian bisa menjawabnya? I, blah blah blah, a bath every morning. Take or takes? Yeah, I take a bath every morning. Jadi saya mandi setiap pagi. Oke, selanjutnya nomor 3. My sister, blah blah blah, a shower. Take or takes? Ya, karena my sister ini adalah kakak perempuan saya, maka kita bisa merujuknya kepada she atau dia perempuan. Dan dia perempuan itu adalah orang ketiga tunggal, jadi menggunakan s. Oke, maka jawaban untuk nomor 3 adalah my sister takes a shower. Ya, jadi menggunakan akhiran s. Oke, nomor 4. We blah 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 to school together every morning. Jawabannya adalah ya, we go to school every morning karena jamak. Oke, we go to school every morning. Kami pergi ke sekolah setiap pagi.
Oke, nomor 5. Nah, class blah 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 at 7 every day. Begin or begins? Ya, begins. Mengapa? Karena class di sini adalah kata gantinya bisa kita ganti menjadi it. Karena hanya satu kelas, jadi menggunakan begins. It itu juga termasuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Nah, maka kita menggunakan begins. Artinya, kelas dimulai pada pukul 7 setiap hari. Oke, nomor 6. Nomor 6. Eat blah 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 at 12 for lunch. Stop or stops? Ya, stops ya, karena it itu adalah orang ketiga tunggal. Jadi, it stops at 12 for lunch. Jadi artinya, waktu makan siang berhenti pada pukul 12. Oke, next. Nah, di dalam simple present tense ini biasanya digunakan frequency adverbs. Apa sih frequency adverbs itu? Frequency adverbs ini adalah kata keterangan yang menunjukkan frekuensi, seberapa sering kebiasaan atau sesuatu itu dilakukan. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan frekuensinya dari yang selalu sampai tidak pernah. Oke, mari kita lihat. Always yang artinya selalu, usually biasanya, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely sangat jarang, dan never tidak pernah. Oke, nah di mana sih frekuensi adverbs ini ditulis kalau dalam simple present tense? Nah, jadi di sini Matt always eats breakfast. Jadi, Matt selalu makan sarapan. Tim usually eats breakfast. Tim biasanya makan sarapan. They often watch TV at night. Mereka sering menonton TV pada malam hari. Selanjutnya, Kathy sometimes watches TV. Kathy kadang-kadang menonton televisi. Selanjutnya, I seldom watch TV. Saya jarang menonton TV. I rarely drink coffee. Saya sangat jarang meminum kopi. Lalu, I never eat pork. Jadi saya tidak pernah memakan babi. Nah, jika kita perhatikan bentuk polanya, always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never itu diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Nah, di sanalah kita meletakkan frekuensi adverbs. Jadi di antara subjek dan juga kata kerjanya. Jadi di tengah-tengah seperti itu. Nah, ya, dari pola-pola berikut ini, maka bentuknya adalah subjek, lalu adverb of frequency, lalu verb. Oke, perlu dicatat ini bahwa some frequency adverbs can also come at the beginning or at the end of a sentence. Jadi, frequency adverbs itu bisa muncul pada awal maupun akhir kalimat. Contohnya sometimes, ya. Sometimes I get up at 7. I sometimes get up at 7. I get up at 7 sometimes. Nah, itu artinya sama saja, namun letak sometimes-nya itu berbeda. Bisa jadi di depan, di tengah, maupun di belakang. Oke. Nah, ini khusus untuk sometimes saja. Namun, untuk frekuensi adverbs yang lainnya, biasanya selalu terletak di antara subjek dan verb. Oke, nah. Selanjutnya, frequency adverbs practice. Ya, latihan lagi. Ini ada bagan yang menunjukkan berapa sering seseorang meminum teh ya. Nah, jadi complete the sentences in the chart. Lengkapi kalimat-kalimat di dalam chart ini. Lalu use each frequency adverb once. Hanya sekali. Jadi setiap frekuensi adverb yang ada di kotak biru ini digunakan hanya sekali.
Karena always sudah digunakan, maka tidak bisa lagi digunakan. Nah, mari kita lihat. Flo always drinks tea with lunch. Flo selalu meminum teh saat makan siang. Nah, terlihat ya di sini setiap hari dia dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Nah, sedangkan Hood bla 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 drinks tea with lunch. Jadi ini dia setiap hari, namun hanya pada hari Senin nih dia tidak meminum teh. Maka kita menggunakan frekuensi adverb usually. Ya, karena biasanya ya itu di satu tingkat di bawah always. Seperti itu. Nah, selanjutnya Mia. Mia ini hanya 2 kali dia tidak meminum teh. Maka satu tingkat di bawah usually yaitu iya, often ya. Sini often itu artinya sering. Jadi Mia sering minum teh. Oke, nah selanjutnya Gary. Gary hanya 3 kali dalam seminggu. Dan itu juga di satu tingkat di bawah Mia. Maka frekuensi adverbs yang kita gunakan adalah ya, sometimes. Jadi di dalam 7 hari itu dia hanya 3 hari minum tehnya. Jadi kadang-kadang ya. Jadi sometimes. Oke, selanjutnya Ali. Ali ini satu tingkat lagi di bawahnya yaitu setelah sometimes adalah seldom. Ali seldom drinks tea with lunch. Selanjutnya di bawahnya adalah setelah seldom ya, rarely. Jadi Sue rarely drinks tea with lunch. Selanjutnya Joe. Joe ini tidak pernah meminum teh ya. Jadi keterangan apa yang harus kita gunakan? Ya, never. Joe never drinks tea with lunch. Oke, selanjutnya other frequency expressions atau ekspresi frekuensi lainnya. Apa sih pernyataan ya? Nah, jadi frekuensi atau seberapa seringnya sesuatu itu dilakukan bisa juga digunakan once a day, twice a day, 3 times a day, 4 times a day. Nah, di sini menunjukkan berapa kali I drink tea. Berapa kali saya meminum teh. Bisa once a day atau 1 kali sehari, twice a day atau 2 kali sehari, 3 times a day, 3 kali sehari, dan 4 times a day atau 4 kali dalam sehari. Nah, kalian yang mana nih? Berapa kali kalian minum teh setiap hari? Nah, selanjutnya, I see my grandparents once a week. Saya mengunjungi kakek dan nenek saya 1 kali dalam seminggu. I see my aunt once a month. I see my aunt once a month. Saya melihat bibi saya 1 kali dalam sebulan. I see my cousin Sam twice a year. Saya melihat atau mengunjungi sepupu saya Sam itu 2 kali dalam setahun. I wash my face every morning. Saya mencuci muka saya setiap pagi. I pay my bills every month. Saya membayar tagihan saya setiap bulan. I see my doctor every year. Saya mengunjungi dokter saya setiap tahun. Nah, kata every itu tidak hanya satu-satunya yang digunakan. Jadi kita bisa menggunakan once, twice, 3 times atau 4 times, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, express frequency by saying how many times something happens. Menyatakan frekuensi dengan menyebutkan berapa kali sesuatu itu terjadi. Bisa a day, a week, a month, a year, dan seterusnya. Nah, perlu dicatat, every is singular. Every itu tunggal ya. Jadi, the noun that follows, kata benda yang mengikutinya, must be singular. Harus tunggal.
Nah, di sini ada yang salah atau incorrect, itu tidak benar. Nah, every mornings. Di sini ada S yang seharusnya tidak dituliskan. Maka every morning itu sifatnya tunggal atau hanya satu. Oke, sudah paham kan other frequency expressions? Selanjutnya, mari kita latih lagi nih. Other frequency of expressions. Nah, how often do the people in the chart take the bus? Seberapa sering orang-orang di dalam tabel ini memakai bus? Use the chart to complete the sentences. Gunakan bagian ini nih yang seperti tadi schedule-nya untuk melengkapi kalimatnya. Di sini ada Hudan takes the bus blah 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 a week. That means he blah 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 takes the bus. Oke. Nah, mari kita lihat dulu di sini. Hudan. Dia menumpangi bus setiap hari dalam seminggu. Nah, jadi Hudan menumpangi bus a week. Jawabannya adalah every days dan always di sininya atau 7 days and always atau yang mana nih? Oke. Nah, di sini ada dua pilihan yang mana pilihan-pilihan ini menyatakan pilihan-pilihan ini yang akan mengisi ruang kosong di sini. Oke. Yang pertama ada every days. Hudan takes the bus every days a week. That means he always takes the bus. Yang kedua ada 7 days. Hudan takes the bus 7 days a week. That means he always takes the bus. Nah, oke, silakan dijawab. Sudah? Oke, mari kita lihat. Karena di sini days-nya ada penggunaan S, maka itu tidak benar ya, atau incorrect. Maka yang benar adalah 7 days, always. Submit. Benar. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau 7 hari itu kan lebih dari 1 7-nya. Jadi menggunakan S 7 hari dan sedangkan yang everyday itu harus bersifat tunggal atau hanya satu. Oke, selanjutnya. Elsa takes the bus. Elsa. Oh, Elsa hanya satu kali nih. Jadi, blah 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 a week. Once a week or one time a week. That means she takes the bus rarely or never. Nah, jawabannya yang mana? Nah, silakan dijawab. Oke, ya benar sekali. Nah, once a week, that means she rarely takes the bus. Kalau never itu tidak pernah ya. Selanjutnya, Winnie 2 kali dalam seminggu. Maka kita menggunakan twice a week. That means she seldom takes the bus. Benar. Selanjutnya, Harry itu setiap hari kecuali hari Minggu atau Sunday. Maka 6 times usually atau 6 days usually. Yang mana nih? 6 days. 6 days a week, that means he usually takes the bus. Kenapa tidak 6 times? Nah, kenapa tidak 6 times? Karena di sini sudah tertulis a week dalam seminggu. Sedangkan di dalam chart ini, Harry itu menggunakannya selama 6 hari dalam seminggu. Jika kita menggunakan 6 times, itu tidak spesifik ya. Kenapa tidak 6 times? Karena 6 days itu lebih tepat jika digunakan untuk menyatakan harinya. Oke. Selanjutnya, Tim takes the bus. Blah 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 a week. Tim hanya 5 kali dalam seminggu. Oke, atau 5 hari.
Yang mana di sini dua-duanya 5 hari, 5 days, sedangkan kata keterangannya itu berbeda. Nah, manakah yang harus kita pilih? Ya, often. Kenapa? Karena often itu sedikit kurang dari biasanya. Jika kita ingin menggunakan biasanya, itu sebaiknya seperti Harry tadi, usually. Oke, selanjutnya. Mr. Alex takes the bus. Oh, tidak pernah ya. Maka jawabannya adalah ya, never. Never takes the bus. Benar. Selanjutnya, yang terakhir adalah Mrs. Betty. Nah, Mrs. Betty ini hanya 3 hari ya. Jadi, Mrs. Betty takes the bus 3 times or 3 days. 3 days. And then, kata keterangannya adalah sometimes atau kadang-kadang ya. Jadi, tidak sering, hanya kadang-kadang saja. Benar. Oke, good job. Selanjutnya, frekuensi adverbs with be. Nah, frekuensi adverbs with be. Nah, kata keterangan frekuensi menggunakan to be. Nah, jika kalian belum menonton video saya yang membahas tentang to be, silahkan ditonton terlebih dahulu ya, agar kalian lebih paham. Nah, di sini ada subject plus be plus frekuensi adverb. Nah, contohnya adalah Bob is rarely late for class. Bob sangat jarang terlambat datang ke kelas. Nah, frequency adverbs are used after am, is, are. Jadi, frequency adverb itu digunakan setelah to be atau am, is, are itu. Nah, atau simple forms of be. Jadi, terlihat di sini ya, to be itu terletak sebelum frekuensi adverbnya, rarely di sini. Nah, selanjutnya juga bisa subject plus frekuensi adverb atau plus other simple present verb. Nah, ini adalah bentuk tadi yang sudah kita bahas, yang mana frekuensi adverb itu digunakan sebelum verbnya atau di antara subject dan verbs. Bob rarely comes late. Bob jarang datang terlambat. Frequency adverbs come before all simple present verbs except be. Jadi, kata keterangan frekuensi digunakan sebelum semua simple present verbs atau kata kerja simple present kecuali to be. Oke, jadi begitu ya. Kalau ada to be-nya, is, am, are itu sebelum frekuensi adverb. Nah, kalau misalnya kata kerja atau verb itu datang sesudah frekuensi adverbs. Nah, ini perlu diingat. Oke. Nah, practice in the comments. Nah, ini adalah latihan yang kalian bisa lakukan secara mandiri dengan add the frequency adverbs to the sentences. Jadi, tambahkan kata keterangan frekuensi di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya, nomor 1, always. Anne is on time for class. Jadi, kita memasukkannya setelah to be, yaitu Anne is always on time for class. Nah, sedangkan nomor 2 itu sama, always, dan juga Anne comes to class on time. Jadi, frekuensi adverbsnya dimasukkan sebelum kata kerja atau verb. Anne always comes to class on time. Nah, untuk latihan soal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pilih salah satu kalimat dan gunakan frekuensi adverb dengan tepat. Kalian bisa pause video ini dan ketik sekarang juga di kolom komentar. Sudah? Oke, nah. Nanti saya akan baca komentarnya. Selanjutnya, verbs with final es. Nah ya, karena kita sudah tahu bahwa kita menggunakan s di akhiran kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Nah, jadi
Ada beberapa kata yang akhirannya ditambahkan es. Seperti push menjadi pushes. Ada i-nya sebelum s. Sedangkan teach menjadi teaches, kiss menjadi kisses, fix menjadi fixes. Nah, kata kerja yang berakhiran sh, ch, s, atau x ini perlu kita tambahkan es atau es ini dalam bahasa Indonesianya, namun dalam bahasa Inggrisnya kita sebut es. Nah, dalam pronunciation-nya juga kita harus menyebutkan kata s-nya itu. Jadi seperti yang tadi saya ucapkan itu pushes bukan push, teaches, kisses, dan fixes. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini juga perlu diingat. Oke, masuk ke contoh kalimat. Nah, brush. Brush ini berakhiran sh, sh, maka kita harus menambahkan es. Jadi Alice brushes her hair ya. Ini bukan air tapi hair. Ini ada kesalahan penulisan. Every morning. Jadi Alice menyisir rambutnya setiap pagi. Selanjutnya stretch. Ini juga berakhiran ch atau ch. Nah, jadi stretch. My cat, kucingku, always stretches its body. Kucingku selalu merenggangkan tubuhnya. Selanjutnya, relax yang berakhiran x. Maka Elliot, relaxes by reading a book. Elliot bersantai dengan membaca buku. Selanjutnya, kiss. Ya, sama sih seperti di sini. Maka kita menggunakan Peter usually kisses his children good night. Nah, jadi Peter biasanya mencium anak-anaknya di malam hari. Nah, jadi perlu diingat yang menggunakan s itu hanyalah orang ketiga tunggal ya. Jadi she, he, it. Nah, di sini kan ada she, Alice, my cat, it. Elliot, he. Peter juga he karena di sini his ya. Oke, selanjutnya. Final s or es with words ending with y atau y ya. Nah, contohnya cry menjadi cries, try menjadi tries, pay menjadi pays, enjoy menjadi enjoys. Nah, di sini kok ada penambahan kata I di antara es-nya? Nah, itulah dia yang akan kita bahas. Nah, di sini end of verb consonant plus y. Spelling change y to I and add es. Jadi, jika sebelum huruf y ini adalah konsonan selain a, i, u, e, o, ya, di sini r adalah konsonan kan, jadi dia bukan a, i, u, e, o, maka huruf y-nya diganti menjadi huruf i atau y to I dan baru ditambahkan es. Begitu juga dengan try ini yang ditambahkan es-nya menjadi tries. Sedangkan untuk end of verb vowel plus y, vowel ini adalah huruf vokal a, i, u, e, o, seperti pay ini kan e, lalu enjoy juga ada o, maka tetap hanya menggunakan huruf s saja, tidak diganti menjadi es atau ies. Oke, sudah mengerti? Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal lagi nih. Nah, ada yang pertama I try ya, lalu he tries. We study she. Karena di sini D adalah huruf konsonan, maka penggunaan is-nya ditambahkan huruf I menjadi studies. Oke, they say. Nah, di sini huruf vokal, jadi hanya menambahkan s atau it says. Nah, selanjutnya nomor 4, I enjoy games. Sedangkan Sam enjoys games. Menambahkan
hanya menambahkan S saja. You worry. Nah, di sini sebelum huruf Y ada huruf konsonan, maka my mother worries. Oke, good job. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai penggunaan simple present tense dan juga bentuk-bentuknya. Untuk video kali ini hanya sampai segitu saja yang bisa saya bahas. Jika kalian ingin belajar lagi tentang simple present tense, saya akan membuat video selanjutnya yang bisa kalian tonton. Okay, grammar is easy, right? Thank you so much for watching this video. I hope to see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.